Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Model desain pelatihan Azure. Model Azure merupakan model sebuah formasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut sebagai model berorientasi kelas. Menurut Heinich, terdiri atas 6 langkah, yaitu langkah yang pertama adalah analisis pelajar atau analisis layers. Menurut Heinich, sebuah media pelatihan akan digunakan dengan baik dan disesuaikan dengan ciri-ciri pelajar. Yang kemudian adalah menyatakan tujuan. Tahapan ketika menentukan tujuan pelatihan baik berdasarkan buku ataupun berdasarkan dengan kurikulum. Menyatakan tujuan harus difokuskan pada pengetahuan. Yang ketiga adalah pemilihan metode, media, dan bahan. Yang keempat, penggunaan media dan bahan. Yang kelima, partisipasi pelajar di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah penilaian dan revisi. Kemudian model pelatihan Smith dan Ragan. Desain pelatihan Smith dan Ragan merupakan desain pelatihan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan implementasi dari pelatihan kognitif. Model Smith dan Ragan memiliki beberapa langkah atau tahapan, yaitu yang pertama adalah analisis lingkungan pelatihan. Analisis lingkungan pelatihan meliputi suatu tahapan untuk menetapkan kebutuhan akan adanya pelatihan dan lingkungan pelatihan yang akan diimplementasikan. Kemudian B, analisis karakteristik peserta didik. Pada tahap ini, seorang perancang pelatihan menentukan karakteristik peserta pelatihan. Kemudian C, analisis tugas pembelajaran. Pada tahapan ini, melakukan perbuatan deskripsi tugas dan apa saja yang dilakukan individu untuk mencapai kompetensi tertentu. Kemudian adalah menulis butir tes. Butir tes dirancang untuk mengetahui apakah program pelatihan tersebut dirancang dan dapat membantu peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi dan tujuan pelatihan tersebut. Kemudian memproduksi program pelatihan. Program pelatihan merupakan output dari desain pelatihan yang mencakup deskripsi tentang kompetensi, metode, media, strategi, isi materi, dan evaluasi. Kemudian melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif digunakan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dari draft bahan ajar. Evaluasi formatif biasa dilakukan terhadap prototipe program pelatihan yang sedang dikembangkan. Kemudian yang terakhir, merevisi program pelatihan. Merevisi program pelatihan dilakukan terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi pada rancangan pelatihan. Kemudian model desain pelatihan berbasis kompetensi. Model desain berbasis kompetensi menurut Gianni Rosas terdapat 6 hal penting. Yang pertama adalah berbasis hasil. Ada banyak pelatihan yang diselenggarakan tetapi tidak membuahkan hasil. Dalam pelatihan berbasis kompetensi, hasil dalam pelatihan merupakan suatu hal yang terpenting yang akan ditekankan. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Pendekatan berbasis kompetensi dilakukan agar kurikulum diklat berisi materi pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja. Kemudian penyampaian atau fleksibel dan terpusat pada peserta pelatihan. Pelatihan berbasis kompetensi lebih fleksibel dalam penyampaiannya, artinya peserta tidak dapat keluar masuk sesuai dengan minatnya terhadap pelatihan yang disampaikan. Penyampaiannya terpusat kepada peserta, peserta dapat melatih inisiatif dan pelatihan berperan sebagai fasilitator. Kemudian adalah penilaian. Penilaian digunakan untuk mengukur kinerja yang ditunjukkan pada kompetensi tertentu. Yang kemudian adalah rekaman. Laporan hasil
Kompetensi yang diperoleh peserta perlu disiapkan dan disediakan untuk bukti kompetensi yang telah mereka pelajari selama pelatihan. Yang terakhir adalah sertifikasi. Sertifikasi kompetensi adalah pengakuan formal bagi seseorang yang telah menguasai kompetensi dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Sekian dari kelompok 2. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan.